engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon itu. Versi Markus 11 ayat 14, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus kutuk pohon ara. Ini sebenarnya sebuah peristiwa yang mengandung beberapa keanehan. Pertama, bagaimana mungkin Yesus tidak tahu bahwa pohon ara itu tidak ada buah? Sekalipun sebagai manusia Yesus tidak maha tahu. Tapi bagaimanapun hal ini seharusnya dia tahu. Kenapa? Karena jelas bahwa saat itu memang bukan musim berbuah. Ayat 13 dari Markus. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus pasti tahu saat itu memang bukan musim buah ara. Tapi kenapa mencari buah pada saat bukan musimnya? Keanehan kedua adalah bahwa kok Yesus ini kelihatan kecewa, lalu marah, lalu bersikap kekanak-kanakan dengan mengutuk pohon itu. Bukankah itu tidak bijaksana? Coba saudara pikir, apakah pohon itu bersalah karena dia tidak berbuah? Layakkah sebuah pohon disalahkan karena dia tidak berbuah? Karena memang satu, itu memang bukan musim berbuah. Yang kedua adalah bahwa pohon itu bukan makhluk bermoral. Hanya makhluk bermoral yang bisa diminta pertanggungjawaban. Dan makhluk bermoral itu hanya 4. Ada Allah, lalu ada manusia, lalu ada malaikat, lalu ada setan. Karena itu makhluk bermoral, maka untuk Allah, untuk manusia, untuk malaikat, untuk setan, kita bisa berkata ini baik, ini tidak baik, ini bagus, ini tidak bagus, ini baik, ini jahat. Dalam tanda petik untuk Allah, hanya makhluk-makhluk itu yang bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi pohon itu bukan sebuah makhluk bermoral, dia makhluk hidup. Lalu layakkah sebuah pohon diminta pertanggungjawaban karena dia tidak berbuah? Dan saudara-saudara, keanehan berikut adalah ini satu-satunya cerita di dalam Alkitab di mana Yesus menggunakan kuasanya untuk mematikan. Yesus gunakan kuasanya untuk menghancurkan, untuk mengutuk. Biasanya kita baca di Alkitab, Yesus membangkitkan, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, Yesus mengangkat semua baik-baik untuk sesuatu yang baik. Tapi pada bagian ini, Yesus mengutuk dan mematikan sesuatu. Ini satu-satunya kasus, dia gunakan kuasanya untuk menghancurkan. Dan keanehan-keanehan ini lalu menimbulkan berbagai macam penafsiran. Orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan atau Yesus Allah menggunakan ini untuk menggunakan atau mengatakan, kalau begitu Yesus tidak maha tahu. Yesus sebagai manusia dia tidak maha tahu. Makanya dia katakan bahwa tentang hari kiamat pun dia tidak tahu. Kapan hari itu terjadi, hanya Bapa yang tahu. Tapi harus diingat juga bahwa bagian kitab suci yang lain jelas mengatakan Yesus itu maha tahu. Misalnya dalam Yohanes pasal 2, 24, 25 dikatakan bahwa karena dia mengenal mereka semua. Ayat 25 dikatakan dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 16 ayat 30 dikatakan sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Maka Yesus itu maha tahu, tapi kau tidak tahu hari kiamat. Waktu dia tidak tahu hari kiamat, dia manusia. Tapi ketika dia sebagai Allah, dikatakan Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Maka bagian ini lagi-lagi tidak boleh dipakai untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah.